Masya Allah ya, mungkin teman-teman tidak semuanya bisa lihat layar. Saya juga layar ini hanya sekedar untuk menuntun supaya saya yang bicaranya alurnya teratur ya. Karena kalau enggak semuanya mau diomongin Bu, khawatirnya nggak cukup waktunya ya. Nah sekarang di otak kita Allahu Akbar ya, Allah ciptakan ada jenis watak. Jenis apa Bu? Watak. Pernah dengar istilah watak? Pernah. Pernah dengar juga istilah karakter? Pernah ya. Nah watak apa Bu Aisyah? Watak itu ya ada di diri manusia, itu dibawa secara turun-temurun, atau kalau bahasa kerennya, bahasa medisnya genetik ya. Lewat apa? Lewat ada yang namanya, kalau pernah belajar biologi atau IPA ya, kromosom. Pernah dengar Bu? Atau lagi di kantin pada saat pelajaran itu? Kromosom tuh kayak gini gambarnya, kalau masih bisa, yang bisa lihat layar ya, yang bisa aja, yang bisa ya. Bayangin aja, sudah bayangin ada kromosom dari ayah bertemu kromosom ibu. Ayah membawa gen atau DNA yang berisi ya, berisi informasi biologis, informasi fisik dari ayah dan 7 leluhur ke atas ya. Ada ibu-ibu, sahabat-sahabat yang matanya kata orang dari kita kecil, ih matanya kayak ayahmu ya, ada begitu? Ah berarti mata ibu gennya dari ayah ya. Tapi bukan hanya dari ayah, kita juga ada kromosom dari ibu dan 7 leluhur ke atas. Bahkan mata ini tidak langsung murni turunan dari ayah, bisa ujung-ujungnya dari ibu, bisa tengahnya dari ayah, ujung dalam sini dari ya neneknya ayah. Nah loh, jadi kalau dilihat kayak ayahnya sih, tapi agak-agak beda kan gitu ya. Terus ibu pernah lihat yang siapa yang punya lebih dari 1 anak? Ada nggak ibu melihat wajahnya, ih aku banget Cila. Ih bapaknya. Ada yang begitu? Lihat muka ya. Bahkan banyak juga orang atau kita nih sebagai orang tua, lihat anak kita mungkin yang sudah ketiga, keempat kah, atau ketujuh barangkali, kayak siapa ya? Nggak kayak aku, nggak kayak bapaknya, nggak kayak yang otinya, yang kung dari ayahnya, nggak kayak oma opa dari ibunya. Siapa ya? Udah mulai curiga nih. Kayak siapa ya? Lihat kanan kiri tetangga. Waduh, itu nggak boleh kayak gitu Bu. Nggak boleh buru-buru ya mengklaim nggak kayak aku dan nggak kayak suami. Siapa tahu kayak leluhur dari ibu kita yang urutannya 5 ke atas. Emang ibu punya fotonya? Nggak punya ya. Maka besok-besok nih untuk ngasih warisan, jangan sekedar tanah doang, foto wajah Bu kasih juga. Karena nanti kita juga punya yang ke bawah, membawa genetik kita ke 7 turunan. Jadi kalau ke bawah apa Bu? Turunan. Kalau ke atas leluhur, tanjakan. Emang jalan. Leluhur ke atas ya, turunan ke bawah. Ada yang tanya sama saya, Bu Aisyah, apakah juga termasuk kekayaan itu menurun? Ntar dulu, Bapak turunan ke berapa? Ya masalahnya saya turunan ke 8. Leluhur kaya, 7 ke atas kaya semua. Bapak ke 8, kesian deh. Baik, itu wajah ya. Nah sekarang watak juga begitu, dibawa oleh kromosom ini dan dia kombinasi. Maka setiap orang di otaknya
terutama bagian otak di tengah. Coba pegang dulu otak tengah gitu. Tengah Bu ya, ubun-ubun ke belakang. Nah itu pegang ya. Disitulah ada watak kita masing-masing. Ada dua jenis. Ada yang genetik ayah, ada genetik ibu. Bisa juga bukan ayah ibu kita, tetapi ya buyut kita. Paling enggak masih yang 7 ke atas. Ya. Maka sering kita ini juga melihat anak kita, melihat bukan hanya wajah ya. Memang wajahnya bisa kayak bapaknya, tapi dia punya tabiat, dia punya watak, dia punya perilaku. Misalnya seorang, aku banget, misalnya gitu. Mukanya bapaknya banget, tapi wataknya kita, itu bisa kayak gitu. Nggak mesti wajahnya sama kayak bapak dan leluhur ke atas, tabiatnya gitu, nggak mesti gitu, nggak mesti gitu. Cuman kadang-kadang ibu-ibu curang. Pas lihat yang jelek-jelek, wataknya, tabiatnya, bapaknya banget nih, abiknya banget nih. Ya. Ayo, mulai kita lihat sesuatu yang proporsional. Ya, kenapa? Karena watak ini, yang bahasa Arabnya tabiat, ini di otak kita, programnya memang ada 2, kekuatan dan kelemahan. Ya. Saya sering bicara watak ini dan saya suka ulang-ulang karena yang pernah dengar, pernah belajar, baik baca bukunya atau dengar di media sosial atau memang pernah belajar di sekolah, kemudian kita ulang hari ini supaya tambah paham. Karena sesuatu yang diulang-ulang tambah paham. Ya, setuju ya? Iya, baik. Bu Aisyah, ya. Sebetulnya apa beda watak dan karakter? Ya. Nah, karakter itu ternyata ya adalah hasil pembentukan. Watak bahan dasarnya. Contoh misalnya gini, yang gampang gini ya. Kayu, batu, plastik, besi itu bahan dasar. Itu umpamanya watak. Kemudian batu, kayu, besi, plastik ini mau dibuat karakter meja. Nah, meja itu namanya karakter. Mau dibentuk menjadi meja. Bisa kayu dibentuk meja? Bisa batu dibentuk meja? Bisa plastik dibentuk meja? Bisa besi dibentuk meja? Bisa. Jadi meja ini hasil dari pembentukannya atau karakternya dibentuk meja. Nah, tetapi kalau kita tidak kenal bahan dasarnya, maka nanti kita susah cari alat untuk membentuknya, gergaji untuk membentuknya. Maka jadi kalau gambarnya kurang lebih kayak gini nih kesimpulannya. Bahan dasar itu watak, kemudian si meja ini karakter. Ya, karena tahu bahan dasarnya, oh ini kayu. Maka cari gergaji yang untuk kayu. Oh ini batu, maka cari gergaji atau alat-alat yang untuk batu untuk bisa dibuat meja. Kalau kita tidak kenal bahan dasarnya atau watak dasarnya, maka kita sering salah pakai gergaji. Ibu, kira-kira kalau bahan dasarnya plastik, kemudian kita pakai bahan dasar plastik, alat yang dipakai untuk batu, kira-kira plastik ini bisa jadi meja? Bisa, tapi banyak lukanya, banyak compel-compelnya, banyak rusaknya. Dipaksa jadi meja tetap bisa. Walaupun kata orang sekarang, bagus Bu Aisyah sekarang ya, barang-barang yang ada rusak-rusaknya bagus. Itu mah dibagus-bagusin namanya. Gampang Bu Aisyah, nanti kita kasih taplak. Ada juga yang beranggap begitu. Cuman kalau tahu bahan dasarnya, oh ini plastik, pakai gergaji yang khususon plastik agar dia cepat jadi meja dan tidak perlu banyak lukanya. Ya. Sama, bahan dasarnya batu, kemudian kita pakai untuk bikin meja, pakai gergaji plastik, bisakah? Bisa, cuman lama banget. Batu, kalau
Kalau memang pakai nanti gergaji atau alat khususan batu, mungkin bisa dalam waktu 1 bulan dibikin meja batu. Tapi kalau pakai alat plastik, ya bukan 1 bulan, jadi 1 tahun, lama. Ya, itu juga mencong-mencong jadinya. Paham ya? Mengerti tentang ini? Artinya, setiap manusia harus kenal wataknya apa. Untuk kita cari gergaji untuk membuat karakter kita, karena kita wanita, karakter muslimah. Yang apa? Yang bertakwa, solehah. Kalau untuk manusia, gergajinya apa? Gergajinya adalah ya prinsip-prinsip hidup yang kita pegang. Gergajinya adalah ya peraturan-peraturan yang kita pakai. Gergajinya adalah nasihat-nasihat yang kita ya pakai. Itulah dalam Islam, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau bicara Islam itu mau nangis, terharu dan bersyukur ya. Kenapa saya bersyukur? Saya sedikit cerita saja ya. Saya waktu bayi sempat di hari kedua tertukar. Makanya kalau ada sinetron bayi yang tertukar, saya ikut deg-degan. Zaman dulu tuh belum ada tuh, apa namanya, gelangga yang sekarang. Pakai benang, tuh benang suka copot. Jadi waktu saya lahir, ya di kamar ibu saya ada 2 orang. Ya, ibu saya jelas wanita muslimah, muslim, Islam. Ternyata sebelahnya orang Hindu, ya. Ya. Dua-duanya punya anak perempuan gitu. Cuman ya teman di kamar ibu saya, roommate namanya sekarang ya, walaupun nggak kenal sebetulnya, kenalnya waktu baru di situ. Yang agama Hindu ini duluan lahir beberapa menit. Yang ibu Hindu ini dia, ibu saya sempat nengok, kan lahir tetap di situ kan, namanya juga normal kan, bukan di ruang bersalin. Jadi kalau ada ibu lahir kan, ibu yang di sebelahnya juga ikut ngeden. Pas udah keluar, di lap kan kelihatan. Ibu saya cuma lihat gini aja. Dia lihat wajah anak yang bayi, anak perempuan ini, yang satu ini. 15 menit kemudian saya yang keluar. Nah, saya yang keluar. Ibu saya juga, waduh akhirnya keluar. Dia lihat saya, dia lihat muka saya. Udah disusuin, ya, disusuin. Saya belum mau nyusu saat itu. Anak yang satu udah nyusu ke ibunya. Ibu saya tetap ngeliatin. Entah kenapa dia feeling ngeliatin aja tuh bayi. Dia liatin gitu. Ya. Besoknya hari kedua kebalik. Tuh suster atau bidan yang di rumah sakit itu ngasih saya ke ibu yang satu, anak yang satu ke saya, ke ibu saya. Ibu saya karena dari kemarin ngeliatin bayi sebelah, terus juga perhatiin muka saya, tahu anaknya kebalik. Ya. Jadi pas dia lihat, terus dia lihat semua. Anak gue tuh. Saya tanya, loh ibu emang tahu dari mana? Kamu itu Aisyah katanya ya, dari bayi saja udah ketawa mukanya. Masya Allah. Kayak apa muka ketawa ya? Terus kata ibu saya, kamu dari kecil saja waktu ketawa ada lesung pipi. Masya Allah. Satu doang katanya sih. Terus dia lihat anak tuh teman itu yang ibu di dalam ruangan itu, ya, walaupun perempuan ada cambangnya, kata ibu saya. Terus dia protes sama bidan karena mungkin takut, dia enggak bu, ini betul. Waduh, ya, betul. Berantem ibu saya. Dan ibu yang ini anak yang saya ada sekarang di pelukannya, saya menyusu kuat. Susumu gitu, dan dia bertahan untuk ini anak saya. Jadi anak yang satu ini yang ada cambangnya dihempaskan, nggak ada yang ngaku, saya diakui bu. Masya Allah, saya diakui. Ibu saya dari kecil menandai karena muka saya kayak ayah saya gitu. Jadi itu tuh pentingnya ya secara genetika, secara fisik itu dari kedua orang tua kan. Jadi ibu saya kan hafal muka suaminya. Tiap malam tidur lihat muka dia. Sudut matanya, hidungnya dan sebagainya. Pas lihat saya, bapaknya banget nih gitu. Dari bayi. Kenapa? Bentuk itu dari bayi, dari dalam rahim sudah terbentuk, bahkan watak gitu. Ya, nah udah. Untungnya
ayah yang bayi yang bercambang tadi, bayi perempuan bercambang, itu udah lihat banget anaknya. Ayah saya juga sudah sempat lihat karena mengazankan. Ya, ayah saya dapat firasat di rumah, tiba-tiba gas meledak gitu, gas kecil zaman dulu meledak. Kaget ya, ada apa nih? Cepat-cepat ke rumah sakit. Ayah yang satu lagi, para ayah yang bilang, iya ini anak saya, iya ini anak saya. Ibu itu langsung, jadi bukan ini, bukan yang ini. Ya. Lucu juga ya, direbutin ya Bu ya. Untung kalau zaman Nabi Sulaiman dipotong saya. Kasih sebelah-sebelah. Nah, disitulah saya bersyukur, ya Allah saya kembali ke ibuku. Karena kalau tidak berarti saya tidak muslim. Dan saya nggak duduk di sini Bu. Ya, makanya saya bersyukur sekali kalau bicara tentang Islam. Nah itu introduksinya. Saya baru kali ini cerita ini loh Bu. Bayi yang tertukar. Khususan di majelis taklim ini. Karena ngomong potensi diri ya. Jadi dalam Islam ada namanya ya, umpamanya gergaji prinsip. Gergaji prinsip. Apa itu? Ya itu dari rukun iman, rukun Islam. Itu prinsip. Mau bahannya batu kek, kayu kek, besi, plastik, itu kudu pakai gergaji itu. Dan rukun iman, rukun Islam itu gergaji yang cocok untuk semua bahan dasar. Ya. Tapi nanti ya, prinsip-prinsip lainnya, nasihat-nasihat lainnya, ya, hadis-hadis, begitu banyaknya hadis, begitu banyaknya Rasulullah mencontohkan, ya, kemudian diikuti para sahabat, itu banyak, itu bisa dipilih sebetulnya untuk apa? Untuk waktu kita ibarat gergaji membentuk watak, ya, membentuk watak. Nah, artinya gini, gampangnya gini. Nasihat biasa saja. Katakan buang sampah. Nah, buang sampah di tempat sampah ya. Itu nasihat biasa kan? Nasihat umum yang harusnya anak siapapun, watak apapun, dia belajar buang sampah di tempatnya. Tapi ada nanti anak-anak nih, apalagi yang anaknya lebih dari satu, akan lihat perbedaan cara buang sampah. Ada anak yang buang sampah betul-betul waktu dia buang, dia datang ke tempat sampah. Kalau tempat sampahnya ada pedalnya, dia buka, dia masukkan, dia pastikan sampahnya masuk, kemudian dia tutup lagi. Ada yang begitu. Ada yang cara buang sampah begini. Nah kalau ada tutupnya masuk nggak? Ya nggak masuk. Tapi dia senang tuh gitu. Gitu. Ya. Ada orang yang buang sampahnya, dia suruh adiknya, dek, tolongin buang sampah. Ya, itu semua karena watak. Maka teman-teman, ibu-ibu, lihat watak anaknya. Kalau tadi watak anaknya yang gayanya buang sampah, atau ya buang baju kotor, kayak main basket, maka carilah tempat sampah yang nggak usah ada tutupnya. Tempat baju kotor yang nggak usah ada tutupnya. Karena menyusahkan buat dia. Dan kalau dia gayanya buang sampah kayak gitu dan gak masuk karena ada tutupnya, berantakan. Maka cari yang kebuka. Yang udah kebuka saja. Anak-anak yang buang sampahnya, maaf, dia buang kayak gaya main basket gini. Terus gak masuk. Apa dia bilang? Insya Allah besok yang masuk. Nah hari itu gak masuk, dia biarin aja. Itu semuanya karena watak. Berarti anak yang seperti ini watak gembira. Watak gembira. Ya, jadi semuanya mau dibikin gembira. Buang sampah juga bikin gembira. Ya. Atau misalnya kita ajarkan anak kita, ya. Nah, sholat di waktunya. Di waktu. Kalau sholat zuhur di sini di waktunya kapan? Jam berapa? Pas jam 12 sekarang. Kurang dikit. 11.55, ya 11.56. Sampai? Sampai berapa Bu? 15. Jam berapa? Di sini beda-beda loh. 15.15. Itu namanya ya sholat di waktunya. Ya. Nah, sholat di waktunya, maksudnya sholat lohor ya di waktunya itu. Tapi memang yang lebih utama
sholat di awal waktu. Ini udah dijelasin kan sama anak-anak kan? Karena wataknya beda-beda. Ada anak waktu diajarkan sholat di waktunya, udah terima nih. Karena itu memang namanya gergaji standar. Sholat zuhur tadi di waktu yang tadi. Ya. Mau watak besi kayak batu, kayak kayu kayak ya, plastik kayak udah dapat tuh gergaji standar, yang gaji besar, ngiung. Tapi yang membuat ukirannya lain lagi kan. Tapi lebih utama sholat di awal waktu. Nggak semua watak bisa melakukan. Ada watak yang saklek banget itu, betul-betul di awal waktu. Ada anak juga bukan berarti dia nggak mau sholat di awal waktu, bukan. Ini ada anak satu ini yang sosialita, banyak, maksudnya banyak temannya, ya. Dari mulai wudhu, ya, misalnya dia ke masjid nih, anak laki misalnya, tempat wudhunya di bawah, ya, agak jauh lagi dari tempat sholatnya berjamaah. Rupanya dari tempat wudhu sampai ke sholat berjamaah, tempat di dalam, banyak temennya. Ada anak yang nggak tega kalau temennya berhentikan. Hai, pakai salaman dulu kan, pelukan dulu. Ada anak yang nggak tega tuh, dia lakonin itu. Ada anak yang tega aja juga, gitu, ya. Sehingga anak yang nggak tega berhadapan dengan teman-temannya, dan kebayang ternyata saat itu dari tempat wudhu ke sini ada 10 temannya ketemu. Ngomong 2 menit, 2 kali 10, 2 menit. Sampai di dalam masbuk rakaat keempat. Itu watak. Pasti kita juga ada yang kayak gitu kan. Ada yang memang saklek karena tahu gergaji ukiran yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Makanya ada ibu-ibu yang tergopoh-gopoh gitu, ya, misalnya gitu ya, Bu Ratna, ya, nggak kelihatan sama dia. Tapi ada ibu yang nggak bisa kayak gitu, memang nggak bisa. Walaupun kata si Bu Ratna, udah nggak usah dipeduliin, yang penting kita sholat duluan tuh mau berjamaah. Ada ibu yang nggak bisa, ya. Katakanlah Bu Dewi namanya, ada yang namanya sama Bu Dewi. Ya, kata Bu Dewi, saya nggak bisa, Bu. Saya ditegur orang aja paling nggak harus lihat mukanya waktu dada. Hai, kan gitu. Itu berapa detik coba? Hai. Nanti ada maaf, ya, ibu-ibu UMKM yang jual ya kerupuk, Bu, Bu Dewi kerupuk. Misalnya gitu kan. Iya Bu, nanti saya beli. Itu 3 detik sudah ngomong. Nah, coba. Ngerti maaf saya. Tapi apakah dia ini, yang si Bu Dewi ini melanggar peraturan? Enggak. Karena dia punya juga prinsip bahwa menegur sapa sesama muslimah ini juga sebuah keutamaan. Apalagi dia ditegur, apalagi dia disapa. Karena dia sudah mulai pakai gergaji khusus lagi, yaitu ya juga menghargai tegur sapa dari saudara-saudara muslimahnya. Ngerti? Tetapi gaji atau gergaji atau prinsip utama adalah ya di waktunya. Walaupun dia agak telat nanti 10 menit kah? 15 menit. Tetapi dia bukan sesuatu yang dia lalai karena hanya cuman lihat TikTok. Paham ya Bu? Itu bedanya. Tapi dia menyapa atau karena disapa makanya dia. Atau bahkan mungkin ada ibu-ibu yang jatuh di tempat wudhu, dia bantuin dulu. Karena menggunakan gergaji yang lain tadi, prinsip yang lain, ya. Ajaran Rasulullah yang lain bahwa tolong itu ibu-ibu. Karena kamu nggak usah ikut jamaah saat itu karena ada ibu-ibu yang jatuh, ya. Kamu tolong, itu juga sebuah keutamaan. Ya. Masbuk dapat ujungnya saja, itu dapat juga keutamaan nanti. Double keutamaannya. Apalagi pun tidak masbuk, tidak dapat sholat berjamaah, tapi ibu sudah bantu orang itu dan masih di dalam waktu yang untuk sholat. Paham tentang ini ya Bu? Karena itu semua karena watak. Jangan juga kita mengecap orang yang selalu mau tepat waktu untuk belagu amat. Jangan kayak gitu. Karena itu watak yang dia bawa di otaknya bahwa saya harus tepat waktu. Perfect. Nah itu. Jadi itu semua karena watak. Paham ya Bu? Nah,
Termasuk taruh handuk. Jangankan anak, suami istri aja taruh handuk beda-beda. Siapa yang istri-istri taruh handuk tuh, handuknya bener-bener ditaruh ujung ketemu ujung, rapi banget. Dan nanti biasanya dapat pasangan yang taruh handuknya di atas tempat tidur, di atas kursi. Allah, nih contoh ya. Nih, ada pasangan, nggak mesti istri kok. Ada suami yang begini. Ada suami yang taruh handuknya rapi banget, ujung ketemu ujung. Istrinya yang kata orang Belanda slordah. Istrinya yang slordah. Ada istri yang begini. Pasangannya mau banget taruh handuknya yang begini, taruh di tempat tidur. Mau buru-buru. Apa dibiarkan? Enggak. Misalnya dulu nih istrinya yang rapi ya. Istrinya tadi tuh yang taruh handuknya begini. Punya suami yang taruh handuknya di kursi atau tempat tidur. Bukan dibiarkan. Dikasih tahu, Abi, Ayah, Papa, kalau habis pakai handuk taruh handuk tempat handuk ya. Ya Umi, udah bilang iya aja, syukur dulu. Karena banyak ibu-ibu iya. Syukur aja dulu kalau suami bilang iya, itu laki-laki bilang iya. Kalau istrinya yang suruh tuh susah bu, gengsi sebetulnya. Ya, tapi udah syukur iya, alhamdulillah. Dan kalau nanti dia taruhnya bukan kayak gini rapi yang dari ujung ke ujung, tapi dia taruhnya kayak gini, udah sampai di tempat handuk tapi mencong-mencong, sudah syukur. Jangan juga ibu bilang, Abi, ini belum sempurna. Tuh ujung ketemu ujung dong. Itu ada saya pengalaman adik sepupu saya, istrinya rapi banget, detil banget. Ya, pada satu ketika suaminya udah taruh handuk kayak gini, udah berangkat kerja, istrinya baru lihat di kamar handuknya mencong-mencong, ditelepon suaminya suruh balik. Papa balik. Kaget suaminya, ada apa? Handuknya belum rapi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu tuh kayak gitu, nyusahin. Kenapa nggak kita aja yang sebagai istri yang emang rapi, lihat handuk yang kayak gini, harusnya bahagia. Yes, ada ladang amal soleh yang aku harus kerjakan. Tinggal rapiin aja tuh handuk suami. Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang ujung ke ujung. Jadi amal pahala. Daripada telepon suaminya suruh balik. Itu kalau ada rapat penting dipecat suaminya hanya gara-gara handuk. Iya kan? Iya. Tapi ada juga yang kebalik, suaminya yang rapi, istrinya yang berantakan. Setiap mau berangkat pergi kemana-mana, suaminya nggak betah lihat istrinya masukin baju di koper karena berantakan kan. Makanya kata suaminya, udah Umi udah Umi ngapain aja di sana, Abi aja ngerapiin. Ada yang begitu bu? Hah? Apa-apakah Bu Aisyah? Nggak apa-apa, karena memang suaminya yang hasrat sempurna, hasrat yang mau rapi. Tinggal bilang terima kasih ya Abi, Masya Allah, jazakallah khairan Abi, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Suami-suami yang rapi, mending dia yang rapiin daripada istrinya yang rapiin. Dan gitu istri yang berantakan merasa mending aja langsung suami saya yang rapiin, percuma kas gue yang rapiin ntar dia rapiin lagi, capek-capek aja kan gitu ya. Tapi yang apa-apa ibu mertua, karena lihat kenapa anak laki gue yang rapiin koper bininya. Karena untuk di Indonesia yang namanya harus rapi itu istri, masih seperti itu. Di luar negeri nggak kayak gitu, karena luar negeri sudah duluan belajar watak, sehingga
pada saat kita sebagai ibu mertua yang punya anak laki tahu bahwa anak lakinya memang tipenya yang lebih rapi, lebih detil, lebih teratur, dia nggak masalah istrinya, karena istrinya punya kekuatan ya yang lebih akan apa? Lebih bersosialisasi. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang mau tahu watak masing-masing? Mungkin waktu itu pernah ya atau dengar di satu tempat ya. Baik, sekarang kalau mau belajar watak detil, saya wataknya apa ya Bu Aisyah? Itu sebetulnya bisa datang ke teman-teman yang berprofesi psikolog. Ada mungkin teman-teman psikolog di sini atau di atas atau di luar. Bayangin Bu, watak itu ada fakultasnya tersendiri, saking pentingnya watak itu. Makanya salah satu pelajaran di fakultas psikologi adalah watak. Bu Aisyah bukan psikolog, Bu Aisyah ini dokter. Cuman karena dokter rehabilitasi narkoba, saya harus belajar juga ilmu kejiwaan, ilmu psikologi. Dan sewaktu belajar itu dihubungkan dengan ngurus anak-anak bermasalah, saya memperhatikan, saya menganalisa bahwa oh ternyata secara umum ibu-ibu harus tahu watak dirinya, watak suaminya, dan watak anak-anaknya. Bahkan kalau perlu tahu watak mertuanya, watak ipar-iparnya. Supaya apa? Supaya nggak julid, supaya nggak jutek. Karena jutek dan julid itu gara-gara kita tidak paham watak diri dan watak orang lain. Ya, setuju ya? Nah, tapi belajar watak kita hari ini tentulah belum detil. Tidak mengapa. Ya. Saya mungkin pernah di sini waktu beberapa bulan lalu atau mungkin di mana ibu dengar seorang perempuan itu, apalagi sudah jadi istri dan ibu, sepertiga harus seperti dokter, sepertiga seperti psikolog, sepertiga mujahadah gitu, atau bolehlah sepertiga jadi guru gitu ya. Kok cuma sepertiga? Iya, saking banyaknya yang harus kita punya profesi itu. Sepertiga dokter maksudnya untuk penyakit-penyakit standar, batuk, pilek, diare, ibu jadi dokternya. Nggak usah ngantri di puskesmas yang panjang itu. Apalagi baru hari pertama sampai hari ketiga. Ibulah yang jadi dokternya. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran. Sepertiga psikolog, paling tidak seorang ibu, seorang istri, satu harus tahu tentang ini anak laki atau anak perempuan. Waktu itu kita bahas itu kan. Ini wataknya apa dan bakatnya apa. Secara umum saja tiga ini harus ngerti. Bila ingin lebih berlanjut baru hubungi si psikolog. Ngerti ya Bu? Makanya hari ini ibu saya mau bikin jadi psikolog. Sepertiga aja. Makanya gak dapat gelar. Sebelum kita deteksi watak anak-anak, deteksi watak diri sendiri dulu. Setuju? Siap? Baik. Pakai apa Bu Aisyah? Pakai kuis. Yang bagaimana? Yang cepat aja. Kalau lama entar kelamaan. Bagaimana caranya? Ya, untuk tahu watak dasar. Jadi begini, sebelum kita deteksi watak. Di otak manusia itu Allah akan kasih tempat watak itu di daerah, ya kalau bisa kelihatan ya, itu di daerah yang tengah sini. Tengah belakang tadi situ ya. Nah ini, di situ ada namanya sel otak yang Allah sudah kasih dari lahir itu jenis watak. Ada dua jenis watak di situ. Dan di tempat ini juga bukan hanya watak, bakat. Kalau bakat 8 Bu, keren gak tuh? Cuman banyak orang gak ngerti bakatnya sejak kecil 8-8-nya apa. Baru tahu setelah besar. Makanya ada istilah bakatnya terpendam. Baru tahu pas udah gede. Karena bakat ada 8. Keren gak tuh? Luar biasa gak Allah kasih bakat kita 8. Maka ibu gak boleh berlara diri. Aku gak bisa apa-apa Bu Aisyah. Terus ngomong sama ibu yang lain, kamu mah enak, udah cantik, kaya, baik hati, suka menabung, pinter masak, jago nanam, pinter melihara lele, pinter jahit. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, itu tanda-tanda tidak percaya diri. Dan buat kita, mungkin ibu ya, yang jadi orang yang
yang dituding oleh si ibu yang ini, lo mah enak, cantik. Ibu jangan juga langsung enggak biasa aja, enggak kayak gitu. Langsung alhamdulillah, masya Allah gitu ya bu. Lo mah enak, suami lo kaya, masya Allah, alhamdulillah. Enggak usah enggak biasa aja, enggak gitu. Itu artinya ibu juga nggak percaya diri. Kan mau versi terbaik. Langsung ya sampaikan, lafazkan zikrullah, hamdalah. Atau masya Allah, tabarakallah. Gantian kita ya memujinya. Karena Allah ya. Lo mah enak, pinter masak, gue. Itu orang nggak percaya diri tuh bu. Tapi kita yang digitukan langsung senyum saja. Alhamdulillah, masya Allah. Nggak usah juga ibu bilang sama dia, lo kayak gitu, nggak percaya diri. Sekedar kita tahu aja bahwa oh kasihan teman saya ini nggak percaya diri. Ya udah kita aja, ya. Dan harus tahu bahwa seorang yang lain itu juga bisa masak. Cuman memang urutannya mungkin nomor 8. Kita kan semua bisa masak ya bu. Ada yang pinter banget, ada yang sedang-sedang banget, ada yang tahu aja. Tapi itu semua ada di otak kita. Saya termasuk yang tahu aja. Saya setelah dites, memang kecerdasan naturalis namanya. Jadi orang yang punya kecerdasan naturalis ada 3 serangkai. Pinter masak, seneng masak, ya, seneng tumbuh-tumbuhan, dan seneng pelihara binatang. Ada yang gitu bu? Coba ada yang 3 gini gak? Itu berarti ibu punya bakat namanya kecerdasan naturalis yang tinggi, dominan. Kan 8 tuh, jadi berurut. Kalau nggak nomor 1, nomor 2. Saya juga punya kecerdasan naturalis, tapi nomor 8. Nah karena nomor 8 itu berarti ya cuman seneng makannya aja. Cuman seneng lihat kembangnya aja tuh yang udah mekar. Melihara nggak bisa. Nah nomor 8 gimana bu? Sama kita. Alhamdulillah ada temen ya. Lihat ada ikan koi gitu, seneng aja ngelihat. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, subhanallah, keren ya ikan koi. Ya, ibu mau ya di kolam ibu begini? Enggak. Baru 1 hari mati tuh ikan koi. Karena punya kecerdasan naturalis nomor 8. Ya, jadi kecerdasan itu 8. Hari ini kita cerita watak dulu. Kapan-kapan insya Allah nanti minta ya kepada teman-teman bikin lagi yang untuk bakat. Itu ngomongnya khusus tuh. Cuman untuk kasih gambaran kayak gitulah kira-kira ya. Nah watak dulu ya, watak di sini nih. Bu Isa misalnya, watak apa bisa berubah? Tidak, watak bawaan tidak berubah. Dia sudah ada di otak kita. Baik kekuatan dan kelemahan. Tetapi bisa dibentuk. Sama kayak tadi, kayu tetap kayu. Bisa dibentuk. Besi tetap besi. Bisa dibentuk jadi meja. Bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya itu ya. Tadi kan ada otak bagian depan. Pegang dulu dahinya bu. Nah ini. Oke. Di belakang dahi ibu ada otak. Ada otaknya bu? Alhamdulillah. Takut lupa. Di belakang dahi itu ada bagian otak. Nanti inilah yang isinya ya tuntunan hidup yang kita pelajari. Bersyukur kita punya tuntunan hidup ad-dinul Islam di sini nih. Kapan kita pelajarinya? Itu tadi. Ibu mengaji, mengkaji. Baik secara kumpul bersama atau dari rumah, baca buku, itu masuknya di depan. Bukan di sini. Di depan. Ilmu pengetahuan ya, misalnya saya masuk sekolah kedokteran, ilmu kedokteran saya masuknya di depan ya. Keterampilan saya di kedokteran, suruh periksa pakai stetoskop, ilmunya di sini. Mungkin ibu-ibu ada yang sekolah teknik, sekolah ekonomi, sekolah hukum. Bu Aisyah saya nggak sekolah formil ya, tapi saya sekolah masuk kursus menjahit. Nah itu kombinasi antara bakat yang di sini. Kalau menjahit itu kecerdasannya bukan naturalis, namanya visual spasial. Ada di sini nih bakat, udah ada. Tapi ya, yang dimasukin di depan itu skillnya, keterampilannya. Paling enggak cara mengobrasnya, cara melepit dengan gampang. Cuman karena sudah ada bakatnya, dia gampang.
Ngerti ya Bu? Nah, apalagi nasihat-nasihat itu di otak bagian belakang dahi. Nasihat. Apalagi arahan, baik dari orang tua, dari guru, dari teman, dari mertua masuknya di sini. Budaya, ya. Bapak saya orang Bugis, maka saya punya budaya Bugis di otak saya. Ibu saya kombinasi, bapaknya Palembang, ibunya Banjarmasin. Udah gado-gado saya Bu. Di otak saya juga ada budaya Palembang dan Banjarmasin. Dapat suami orang Klaten. Siapa orang Klaten di sini Bu? Masya Allah. Belajar budaya Klaten di sini. Jadi suami saya coklat Bu, cowok Klaten. Saya pun harus belajar budaya suami saya. Ya, suami saya orang Klaten yang di daerah Jatinom. Di situ ada budaya Yokowiyu, lempar apem. Itu harus masuk di otak saya. Di sini, depan sini, bukan di sini. Lingkungan. Saya misalnya waktu lahir di Priuk sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun di Pasar Minggu, anak Jaksel, jujurly, literally, Jaksel. Itu di sini nanti. Ya. Kemudian punya suami, wataknya berbeda dengan istri. Watak suami nanti ini, karena bersama-sama kita hidup, saya sudah 33 tahun sama suami, maka watak suami masuk juga di otak saya, tapi yang bagian depan. Watak yang di tengah masih tetap ada, nggak berubah. Tetapi nanti semua yang ada di otak depan akan membentuk watak itu. Paham Bu? Ini dulu nih, karena banyak ibu-ibu merasa, saya kok rasanya watak saya semuanya ada. Iya, karena usia kita sudah dewasa saat ini, membawa 2 watak dasar dan 2 watak pembelajaran. Karena suami istri wataknya berbeda, paham ya? Sekarang yang Bu Isa mau tes yang mana? Watak pembawaan, watak dasar yang ibu bawa sejak bayi. Jadi gimana cara mengetahuinya? Pakai tes namanya kuis cepat. Tapi mundur dulu kita umurnya ya Bu. Kemana? SD. Ibu pernah SD bukan? Sekarang ibu bayangin ibu jadi kembali anak SD. Saya hitung 3 ke 1 ya. Pada hitungan 1 ibu pakai seragam SD seolah-olah ya. Oke, baik ya. Kita mundur umur kita ke sekolah dasar. Terserah ibu mau kelas 2 ke kelas 3, seingat-ingat ibu aja. Ya. 3 2 1. Ting, sedap. Udah pakai putih merah, Bu? Wah, ya. Berarti udah mundur beneran tuh. Saya waktu SD nggak putih merah. Nih ya. Pak itu sekolah apa Bu? Tarakan PL. Bangun di luar. Saya putih biru. SD negeri saya Bu. SD negeri 01 pagi Duren 3. Ada juga teman saya SD negeri Duren 3 petang filial. Udah petang filial. Jauh banget ya. Masih putih biru ya. Pokoknya bayangin waktu SD ibu dulu ya. Udah Bu, udah bayangin. Nah sekarang saya datang jadi kepala sekolah nih. Ya. Terus saya bilang, anak-anak kita mau bikin teater. Tahu teater Bu? Drama. Kalau bahasa Belanda, fragment. Bahasa Belanda ya. Nih anak SD nih. Terus kata kepala sekolahnya bilang, ya anak-anak saya kasih 4 pilihan. Tolong pilih 2 pilihan dari 4 ini. Pilihan pertama dan kedua, pilih yang mana? Ya, oke? Apakah mau jadi penonton, jadi sutradara, penulis skenario, atau artisnya? Ya, coba pilih. Pilih 2 dari 4 pilihan yang saya kasih sebagai kepala sekolah. Semua pilihan ini bagus. Jangan merasa, ngapain penonton? Lah, teater itu untuk penonton. Udah Bu, pilih cepat, jangan tanya teman ya. Kamu apa, jangan itu. Ini watak yang ada di otak. Minta tuntunan di otak kita. Bismillah ya Allah, yang mana? 4 ini ibu pilih 2. Pilihan pertama dan kedua. Apakah mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara, atau pemainnya, artisnya? Nah, pengen jadi artis semua. Ibu apa Bu? Oh Masya Allah, 2 sama 3. Keren. Produser nggak ada produser.
Mau jadi produser, udah diambil Rampun Jabi sama saudara-saudaranya. Produser harus orang India, Bollywood. Udah nih dapat nih, udah dapat 2 dari 4. Nah kalau udah kita bahas ya. Tapi ingat, karena ini kuis cepat, mungkin akuratnya, ya, betulnya cuma 80%. Karena kuis cepat. Bisa jadi nanti ibu salah pilih, bukan salah watak. Salah pilih aja, karena ibu masih menganggap yang memilih diri yang sekarang. Kalau diri sekarang yang milih pasti agak beda. Harus mundur dulu ke usia yang lebih muda. Karena kenapa kalau yang sekarang? Sudah terpengaruh watak pembelajaran dari pasangan hidup. Jadi nanti kalau saya jelaskan, ibu merasa kok bukan yang ini, itu bukan salah watak ibu, tapi cuman salah pilih. Gak apa-apa ya, 80% udah bagus. Nah yuk, sekarang ada yang pilih penonton. Pilihan pertama sama kedua. Masya Allah. Ya ada yang pertama atau kedua ya. Orang yang pilih penonton biasanya bahasa atau nama atau istilah di ilmu psikologi kepribadian, maaf ya, pakai bahasa Latin, namanya plekmatis. Apa bu? Plekmatis. Ini nama ini itu sudah ada di dunia sejak 300 tahun sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Karena ada ilmuwan namanya Hippocrates. Hippocrates melihat bahwa begitu banyaknya manusia Tuhan ciptakan, tetapi kok ada karakteristik, istilahnya bukan karakternya, karakteristik atau watak yang sama, mirip-mirip. Makanya dia mengklasifikasi. Bukan hanya watak, wajah aja itu terbagi-bagi kan. Kadang-kadang bagi 4. Hidung misalnya, hidung saja terbagi 4. Punten, mancung, pesek, bangir atau gede, besar, dan betet, nah gitu. Kayak betet ininya bu, kesininya gini gitu. Terbagi 4 bu. Walaupun ibu nih sama nih, kita manusia, walaupun nggak ada yang mirip banget, tapi dibagi 4 itu tadi. Ya, bagus bu, semuanya bagus. Cuman kalau mau lebih bagus lagi, ibu ikutin juga cara-cara sekarang apa? Kasih shading. Yang hidung besar kayak saya nih, jadi agak dari depan ya, kelihatan agak-agak mancung. Dari kanan gede juga. Ya paham ya? Nah maksudnya apa? Watak juga begitu, dia terbagi 4 besar. Makanya tadi pilihannya 4. Tapi karena setiap manusia dibawa watak 2 jenis, makanya saya suruh pilih 2. Apa watak plekmatis ini Bu Aisyah atau penonton ini? Di otak ibu yang pilih penonton, baik pilihan pertama dan kedua, kemungkinan besar di otak ibu itu Allah kasih hasrat yang namanya damai. Coba yang pilih penonton, apakah Anda merasa damai? Tidak mau konflik dari kecil. Dan ciri khas orang damai gampang banget. Dari kecil sampai sekarang, ajak aja deh makan ke restoran kita yang traktir. Terus tanya mau makan apa? Jawabnya, nah itu terserah. Betul bu? Mana tadi yang pilih penonton? Betul? Ibu selalu terserah. Karena buat orang plekmatis, orang yang tipe penonton, dia merasa udah syukur diajak makan. Masa gue yang milih? Kebangetan gitu otaknya. Selalu terserah. Ibu juga kalau punya anak yang dikit-dikit, terserah Umi, terserah Bunda, terserah Ibu, terserah. Kemungkinan besar tuh anak damai itu. Ngerti ya? Nah, watak damai ini punya kekuatan dan kelemahan juga. Apa kekuatannya? 1, watak damai ya, dengerin yang penonton nih. Jelas orangnya damai. Betul? Ciri khasnya pengamat, seneng ngamatin. Waktu ngamat dia pikirin, pas udah nggak diamatin nggak dipikirin. Nah udah selesai gua amatin gitu. Tuh, ciri khas. Kekuatannya apa lagi? Tipe ini tipe yang cocok di mana-mana. Temu orang cocok dan senang. Ciri khasnya cepat senyum dan ngangguk. Ya bu,
Kalau nggak terserah, iya. Nggak semua begitu loh. Ada yang tadi pilih sutradara. Ada. Pilih sutradara kalau kita ajak makan, nggak terserah. Mana yang enak? Begitu. Mana tadi yang pilih sutradara? Saya nih kalau ngajak makan orang di restoran, saya langsung tahu tuh. Kalau ada, terserah Bu Isa aja, terserah. Oh, ini orang damai nih. Ada lagi ibu yang di sebelah. Dia tanya sama pramuniaganya, sama udahnya. Ini mana yang enak? Oh, sutradara nih. Untung dia bilangnya yang enak, jangan yang mahal mana. Ngerti ya Bu? Tipe ini penonton juga punya kekuatan apa? Dia mahir mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja atau istilahnya monoton. Dia kuat untuk mengerjakan pekerjaan monoton. Ya. Dan tipe ini tipe ngalahan, betul Bu? Nggak mau konflik, seneng bantu orang. Tapi pas dia ada acara nggak ada yang bantuin. Kenapa? Karena nggak enak nyuruh. Nah tipe ini kan, Bakewu nyuruh. Kalau perlu saya yang bantuin, ya gitu. Ya, tipe ini juga, ya tipe yang itu tadi selalu jadi bemper. Tahu bemper Bu? Ada orang konflik berantem ngobrolnya sama ibu, muka kesian. Ya, jadi tempat kumpul tuh. Tipe penonton tuh, betul Bu? Apa kelemahannya tipe ini? Kelemahan paling dasar tipe ini, punten, maaf, menunda-nunda. Sok. Bukan malas, bukan. Dia mau mengerjakan dengan damai. Karena hasratnya damai. Makanya seto. Tipe ini juga tipe yang mudah terpengaruh juga. Karena nggak enak bilang tidak, betul? Makanya hati-hati tipe ini kalau ya diajak macam-macam, ini bahaya. Anak kita yang tipe ya bunda terserah bunda itu ajarin galak sedikit. Karena tipe ini yang paling gampang terpengaruh. Bukan karena dia nakal, bukan karena dia jelek atau badung, bukan. Nggak bisa bilang tidak. Tipe ini. Pecandu narkoba, yang kena narkoba 60% tipe ini. Karena nggak bisa bilang tidak, padahal dia anak baik kan. Anak damai. Makanya banyak ibu-ibu merasa, termasuk saya, adik saya kena narkoba, ini yang tipe ini. Saya tahu kecilnya anak damai, selalu bantuin kita kakak-kakaknya. Tapi kenapa dia yang kena? Rupanya nggak bisa bilang tidak sama bandar. Makanya waktu bandar nawarin bilangnya terserah. Sama kayak bilang di rumah terserah. Ya dikasih. Yang dikasih ini bukan bakso tapi zat adiktif yang ketergantungan. Ya, ajarin galak sedikit kalau punya anak tipe gini ya. Ya. Oke, udah? Apalagi kelemahannya tipe ini? Tipe ini karena jarang marah, cepet lobet. Makanya perlu istirahat. Tipe ini Bu, duduk aja sedikit kalau lagi di mobil, jalan 15 menit, ibu sudah di tempat kedamaian. Saya tipe ini loh Bu. Bu Isa, pas dilihat suami saya di depan, saya di belakang. Ya Allah, sudah tempat kedamaian. Karena saya jarang marah. Karena jarang marah, ya energinya akan habis, makanya harus di-charge. Tipe ini juga, punten, yang bangun susah nih. Gak bisa langsung loncat. Beda tipe sutradara. Tipe ini juga yang makanya di HP ada alarm per 5 menit. Mati. 5 menit lagi. Sama gak Bu? Tapi ingat loh Bu, 5 menit itu cuma setting 3 kali. Kebablasan yang keempat ya. Maka kalau mau sholat tahajud itu pasang bekernya nggak boleh persis jam yang kita mau bangun. Harus paling enggak setengah jam. Kalau ibu punya anak tipe kayak gini, itulah kalau yang disuruh bangun, iya bun, nggak nakal, nggak bantah, ya bu, tapi begitu tuh. Kadang punten di kamar mandi ya di kloset sambil nah, tipe ini nih, tipe damai nih. Karena jarang marah, di sekolah jarang marah. Maka ibu perlu ngerti, bukan ini anak malas, tapi apa? Sedang di tempat kedamaian. Ngerti ya?
Oke. Apa lagi? Sekarang siapa pilih penulis skenario? Baik pilihan pertama dan kedua. Ada? Masya Allah. Tipe ini bahasa kepribadian, psikologi kepribadian, istilah psikologi kepribadiannya yang disebut oleh Hippocrates namanya melankolis. Masya Allah. Pasti mana-mana ibu yang pilih penulis skenario. Pasti wajahnya wajah yang lembut, sendu, melo. Apa ciri khas tipe ini? Tipe ini otaknya Allah simpan, Allah anugerahkan hasrat yang namanya sempurna. Dia selalu ingin melakukan dengan benar, dengan tepat, rapi, detil, teliti itu. Ciri khasnya pemikir. Betul Bu? Apa-apa dipikirin? Bu Aisyah, apa bedanya pengamat dan pemikir? Tadi pengamat waktu dilihat dia pikirin, sudah nggak dilihat nggak dipikirin. Pemikir waktu dia lihat dipikirin, sudah nggak lihat masih dipikirin. Itu pemikir. Ngerti ya Bu? Nih. Apa ciri khas tipe pemikir ini? Selalu mau rapi. Maka gampang. Betul nggak Ibu ini pemikir asli, melankolis asli yang bukan jadi-jadian? Ya, dari kecil, nih melankolis nih, dari kecil sampai sekarang, ya paling gampang tahunya cirinya dari mana? Kalau sikat gigi, pencet odolnya dari bawah. Iya betul Bu? Ya Allah, pencet odol dari bawah, walaupun masih kecil. Saya punya anak 5, 4 laki 1 perempuan. Anak pertama, saya mau tahu wataknya. Waktu mulai dia bisa sikat gigi, kasih odol, pencet tengah. Anak pertama. Anak kedua, kan saya nggak ajarin, pencet tengah. Anak ketiga dari bawah, padahal ibunya nggak ajarin. Siapa yang ajar? Ya otaknya yang Allah berikan. Jadi Allah yang berikan ilham itu, program yang di otak dari bawah. Betul nggak Bu yang pilih penulis skenario? Ibu dari bawah. Bukan diajarin suami, kecuali yang suaminya yang selalu begitu. Ada nih istri ya yang mulai pencet odolnya dari bawah karena menikah, bukan dari kecil. Itu melankolis jadi-jadian. Karena suaminya. Ngerti Bu? Bahkan bukan hanya pencet dari bawah, dilipat sampai habis. Kadang dikasih ginian nih Bu, alat diklip gitu. Makanya sekarang ada tuh pencetan odol kan? Nah itu cocok untuk tipe melankolis tuh ya. Ada yang ekstrim Bu, sudah dilipat masih juga digunting, ambil dalamnya. Ya Allah. Ini ada ibu-ibu bilangin pelit kali Bu Aisyah. Bukan pelit, bukan. Apa? Sempurna habisnya. Asik. Namanya juga hasrat sempurna ya. Sabun batang kecil habis nggak dibuang, tempel sabun baru tuh. Iya Bu. Ada juga istri yang begini tuh baru setelah nikah. Berarti itu melankolisnya setelah menikah, bukan dari kecil. Ada yang dari kecil begini, bukan diajarin ibunya, bukan, otaknya ngajarin. Kecuali ibunya juga begini, jadi sudah. Bahkan ya pantang menempel sabun batang yang bekas putih, tempelnya sama yang putih. Saya bukan tipe begini, ibu saya tipe begini. Waktu kecil saya disuruh, nak jangan dibuang nak itu sabun batangnya, tempel dengan sabun baru, ambil sabun baru. Saya salah, sabun batang yang lama putih, sabun baru kuning. Saya tempelin, salah itu nak, tidak serasi. Lah, ngerti Bu? Sabun cair, sampo cair, udah habis langsung nggak dibuang, kasih air dikocok-kocok. Sampai busanya habis. Kalau bisa dibuka digini-gini kali. Sekarang makanya ada tuh alat tuh yang panjang kayak kayu buat gosok. Betul Bu? Yang pilih penulis skenario betul begini? Masya Allah. Ya, baik pilihan pertama sama kedua, apalagi yang pilihan pertama. Oh dahsyat. Dompet
tipe ini rapi. Uangnya terklasifikasi. 5.000 sama 5.000, 10.000 sama 10.000. Ya Bu, 50.000 sama 50.000. Kepala pahlawannya hadap kanan-kanan semua. Dia nggak mau rubah itu. Kalau dapat kembalian lecek, minta ganti tuh. Ada yang bagus nggak, Mbak? Ya minta ganti. Kasih kembalian tak ganti. Kalau sampai nggak ada, itu uang lecek. Kalau perlu disetrika dulu pakai tangan. Baru masukin di dompet. Atau kalau perlu dompetnya beda. Dompet uang lecek sama dompet uang bagus. Ada yang kayak gitu Bu. Bahkan ada yang ekstrim, nomor serinya diurut. Makanya dompet orang kayak gini, kita nggak bisa ambil duitnya sembarangan, ketahuan. Siapa yang suaminya kayak gini? Jangan ambil Bu, dia tahu nih 2 lembar hilang nih. Si bini gue nih, dia hafal. Jangankan dompet, meja kerjanya, meja belajarnya tipe kayak gini, jangan sembarangan didudukin. Dia tahu, nih ada yang duduk di kursi gue, kenapa? Kursinya bergeser 30 derajat. Sampai derajat-derajatnya dia tahu. Dan tipe ini pandai mengorganisasi dalam tasnya, ya, tempat pensil sama pensil, ya, tempat pulpen sendiri kadang, atau mungkin tempat pulpen sama pensil itu jadi satu, tempat alat makeupnya jadi sendiri, pensil alis sendiri. Watak lain antara pensil alis sama pensil betulan bisa sama. Tipe ini nggak bisa, jago itu, dan setiap hari betulin tas. Ya, rasanya kalau nggak ngebetulin itu susah. Bu Aisyah, saya juga tadi pilih artis bisa kok rapi, iya. Tapi nggak ada 2 jam berantakan tas ibu. Tipe ini nggak berantakan loh, aneh emang. Paham ya Bu? Iya. Nah ini yang berantemnya sama suami, karena biasanya dapat suami yang taruh handuknya di tempat tidur tuh. Ibu stop berantem, stop ngomel. Kenapa? Itu memang soulmate-nya ibu yang tipe rapi, dapat suami yang agak berantakan. Jadikan itu ladang amal. Ibu masuk surga bukan hanya karena sholat ibu, puasa ibu, umroh ibu, tetapi gara-gara ibu rapiin handuk suami. Tapi yang pakai basmalah, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. No comment. Nggak usah yang ngerapiinnya. Setiap hari gue yang rapiin. Susah amat sih, taruh aja salah. Nah kayak gitu Bu, kalaupun masuk surga pinggiran banget. Itu juga udah syukur ya. Makanya ganti. Kenapa? Ibu akan dapat tipe yang begitu juga. Kalaupun ibu ganti tuh suami, dapat begitu juga. Paling casingnya doang yang beda. Iya, itu ada penelitiannya. 88% tipe yang begini dapatnya tipe artis. Ngerti Bu? Ya, gantian. Ada juga suami yang tipe penulis skenario, istrinya yang artis. Ngerti ya? Nah, tipe ini tipe yang selalu mau rapi, detail, tersusun, terplanning. Kelemahannya apa? Tidak suka dadakan. Betul Bu? Kalau ibu dadakan panik. Sementara suaminya orang yang dadakan. Ayo kita ke Bandung. Kapan Abi? Hari ini. Hari ini. Oh udah panik tuh udah. Ke Bandung doang pada. Ya Allah Abi mau ya bilang 3 bulan yang lalu. Ke Bandung 3 bulan yang lalu. Tipe ini memang kudu belajar sekali-sekali dadakan supaya ya tidak terlalu perfect. Tipe ini juga yang pindah kamar kadang malam pertama nggak bisa tidur karena bukan di kamarnya, iya Bu. Kenapa? Pemikir, semua dipikirin. Pindah ke hotel dia mikir debu nggak ya hotel ini, mikir lagi ini spray dicuci nggak ya. Ada yang pernah mati nggak yang di sini? Ya Allah jauh banget mikirnya. Bahkan tuh kata ibu bawa bantal sendiri. Ada yang bawa spray sendiri, sarung bantal sendiri, ya Allah. Bawa setrika, jelas kalau setrika mah standar ya, watak apa aja bawa. Ini spray sendiri, udah tinggal di hotel bintang 5. Makanya dapat suami tuh yang tadi, yang artis. Berantemnya bolak-balik selain handuk apa? Cuci kaki.
Karena suami tipe yang artis itu kadang nggak sering cuci kaki, main langsung tidur, nggak ganti baju, main langsung tidur. Berantemnya gara-gara itu lagi. Ada teman saya, istrinya tipe melankolis atau tipe penulis skenario, suaminya tipe artis. Suami udah tidur, peluk guling, udah asik tidur, dibangunin istrinya. Ayah, bangun. Dia kaget, ada apa? Itu bantal gulingnya terbalik. Hah? Itu kepala kembangnya harusnya menghadap ke atas, ini ke bawah. Astagfirullahaladzim. Kamu bangunin saya cuma karena kembangnya kebalik. Iya, nggak enak dilihat. Suaminya yang tipe ini sudah laki, emang laki-laki, pusat tidurnya lebih lebar. Tengah malam udah tidur enak dibangunin hanya gara-gara bantal guling kebalik. Apa nggak marah tuh? Marah. Cuman orang yang melankolis karena tidur di sampingnya, bukan ngeliat suaminya, ngeliat bantal guling. Karena kembang mawarnya hadap ke bawah. Astagfirullah. Itulah watak, coba bayangin. Bisa berantem karena itu gitu. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Abis saya nggak enak, tapi kan laki-laki nggak bisa dibangun. Ya udah ibu istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu masuk surga gara-gara itu. Gara-gara tiap malam lihat ya kembang mawar kebalik. Tapi karena ibu istighfar, itu ibu masuk surga karena itu. Belum lagi surga akhirat, surga dunia ibu udah masuk. Karena nggak usah berantem sama suami. Ngerti ibu? Apa kelemahannya tipe ini? Takut salah. Overthinking kata orang sekarang. Karena memang pemikir. Gimana caranya supaya nggak overthinking Bu Aisyah? Terima dulu. Ya Allah, terima kasih. Aku tipe pemikir ya Allah. Terima kasih. Aku melankolis ya Allah. Memang apa-apa aku dipikirkan ya Allah. Terima kasih dulu sama Allah. Jangan tentang otak ini. Ya. Jangan juga iri sama watak yang lain. Lo mah enak, nggak pemikir kayak gue. Lo mah enak apa-apa cepet. Itu berarti ibu nggak terima takdir yang Allah berikan. Inilah takdir qadar. Terima dulu. Ijab kabul dulu dengan watak kita. Terima kasih ya Allah. Tadi juga yang tipe plekmatis, tipe damai, terima kasih. Saya waktu bilang terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku tipe damai. Makanya saya bisa jadi dokter, bisa jadi konsultan, konselor, bisa jadi terapis karena tipe damai. Saya terima kasih dulu. Supaya program kelemahan saya yang suka menunda-nunda di otak itu bisa diam walaupun ada. Kalau dia nyala langsung istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bahkan ngomong, ya Allah saya kerjakan sekarang ya Allah, saya kerjakan sekarang. Karena Engkau yang suruh ya Allah, kerjakan semakin cepat semakin baik. Gitu caranya. Karena dia programnya sudah ada di sini. Sama overthinking juga gitu. Terima kasih ya Allah, aku pemikir ya Allah. Kalau ibu lagi mikirin terus, ya Allah ini kelemahan saya, ya Allah terlalu lama memikirkannya. Ya Allah beri petunjuk untuk cepat ambil keputusan. Karena tipe inilah yang gak bisa dinasehati dengan udah jangan dipikirin, gak bisa. Namanya juga pemikir. Cuman yang bisa dinasehati adalah, Bu, kalau ibu biasanya ada masalah, ibu pikirkan 7 hari, baru hari ke-8 ambil keputusan. Coba percepat sedikit, ibu pikirkan saja 5 hari, hari ke-6 ambil itu begitu. Karena gak enak juga kalau ibu cuman mikirin 2 hari. Namanya pemikir. Jadi dia mundur sedikit. Anak yang tipe ini yang lama sekali kalau mau beli mainan, lama banget. Karena dia mikirin, pikir lagi. Ibu-ibu yang tipe ini juga kalau belanja lama. Lihat kancingnya ada nggak ya? Benangnya dedel nggak ya? Ya, iya. Jahitannya, obrasnya bagus nggak ya? Itu dipilihnya kayak gitu tuh, tipe ini. Tapi sayangnya dia milih di bak obralan yang di sana memang udah kancingnya nggak ada, benangnya dedel. Nah ini tipe ini yang belanja lama nih. Dan selalu mau berkualitas tipe ini, betul Bu? Biar satu asal berkualitas. Dan tipe kalau punya anak tipe ini, anak yang selalu punya target. Misalnya matematika, waktu dia belajar, dia targetkan ya nilai saya 100 tipe ini. Tapi suatu ketika dia dapat 80, nangis. Karena targetnya 80 aja nangis. Temen yang tipe plekmatis atau tipe damai penonton tadi, lihat tipe ini.
80 nangis. Tipe yang flekmatis heran. Kamu kok 80 nangis? Aku 60 nggak apa-apa. Karena tadi orang damai kan. Udah syukur 60. Di atas KKM dikit. Makanya kaget lihat tipe pemikir 80 nangis. Ih, kamu cengeng banget ya 80 nangis. Aku aja 55,5 bohong apa-apa. Aku bersyukur. Ini tipe pemikir. Paham ya Bu? Dan tipe pemikir ini yang paling cepat ngambek. Kenapa? Karena tidak suka dibecandain depan orang. Paham ya? Nanti, oke, sekarang siapa tipe sutradara? Ada? Ada yang pilih sutradara? Tipe sutradara ini yang nama Hipokratesnya namanya koleris. Tipe yang mau cepat. Betul Bu? Kerjain cepat, segera, dan senang mengatur, hasrat mengatur. Dia pandai ngatur. Kamu ini ya, kamu ini, tangannya sering gini. Kalau tangannya nggak gini, matanya itu. Dan inilah tipe pemimpin asli. Ini yang dimana-mana selalu memimpin. Anak yang tipe kayak gini, itu gurunya belum tunjuk jadi pemimpin, dia udah pimpin duluan teman-teman baris. Itu tipe ini. Ya. Dan tipe ini kekuatannya, satu, dia hasrat mengatur, pemikir yang cepat, ambil keputusan cepat, dia sigap, bisa mengerjakan sendiri. Kadang-kadang nggak butuh orang lain, kenapa? Dia yang ngerjain. Tipe inilah kalau ibu-ibu tipe gini, itu bangun tidur bisa loncat Bu. Dia kan? Nggak perlu alarm yang 5 menit kan? Iya. Itu kekuatannya. Kekuatannya lagi tipe ini, kalau dalam keadaan darurat, tipe inilah yang ambil keputusan. Kalaupun salah, nggak apa-apa. Kata tipe ini, yang penting saya ambil keputusan. Kalau salah, tinggal direvisi. Nah gitu. Contoh misalnya, tempat ini, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba terbakar. Tipe inilah yang bilang, kita lewat sana. Semua ngikut. Salah! Sana! Semuanya ikut. Ini tipe ini. Dia tidak takut salah. Karena yang penting ambil keputusan dulu. Kalau salah, bilang aja salah, kita betulin. Ini tipe ini. Makanya dalam keadaan darurat, dia dibutuhkan. Kebayang gak Bu, kalau tipe damai tadi yang suruh ambil keputusan? Apa dia bilang? Kemana dong Bu? Terserah. Lewat mana? Terserah. Coba tipe pemikir suruh ambil keputusan, coba. Lewat mana Bu? Lewat mana? Situ. Aku pikirin dulu. Wah, udah kebakaran. Maka tipe inilah yang ambil keputusan. Ngerti ya Bu? Tapi apa kelemahannya tipe ini kira-kira? Kalau tidak banyak belajar agama, tidak rajin taklim, tipe inilah yang sering disebut bosi, ngebos. Ya, kadang-kadang ya timnya suka males. Ini dia datang, pasti nyuruh. Nah gitu. Nyuruh lagi. Tapi kalau tipe ini sudah tipe yang ya koleris tawadu, koleris bertakwa, masya Allah, pemimpin yang takwa. Tipe ini kan sering tangannya begini kan, kamu ini lah. Nah coba jadikan koleris tawadu. Kalau nyuruh orang jangan begini, gitu. Kalau gini balik 3. Kalau gini kan dia semua sambil senyum. Walaupun sudah senyum, matanya masih nggak bisa dibohongin. Tolong ya. Tangan udah begini, tolong ya kamu, ya. Ngerti ya Bu? Nah ini tipe ini. Kelemahannya adalah bosi. Kelemahannya adalah orang yang jadi terlalu keras, terlalu kasar. Ya? Dan dia gemes sekali sama suaminya. Kenapa? Tipe ini 88% dapat pasangan yang tipe damai. Betul Bu? Ibu juga, mana tadi ibu yang tipe damai? Suaminya tipe ini nggak Bu? Yang nyuruh-nyuruh ibu? Saya suami saya tipe ini Bu. Awal-awal nikah belum belajar watak, saya merasa saya ini istrinya apa anak buahnya. Kami LDR Bu. Waktu mulai awal-awal nikah, dia di Jogja, saya di Makassar. Sebelum berangkat di Jogja, saya disuruh duduk di depannya. Begini gaya dia, Bu Isa nanti kalau saya ke Jogja, begini tangannya. Nanti ke Jogja, kamu tolong sama Mbok jual rempeyek, suruh jual rempeyek saya Bu. Nah kedokteran suruh jual rempeyek lah saya itu tuh.
Karena mbok saya pintar bikin rempeyek, mbok saya yang ikut saya, ya. Nanti kamu ya bawa ke rumah dosen-dosen. Begini tangannya. Saya tahun 92 nikahnya belum belajar ilmu ini. Ilmu ini belajar 99. Makanya 92 sampai 99 berantemnya gara-gara ginian deh. Di watak gini. Gara-gara sakit hati gitu. Saya dalam hati, ya Allah astagfirullah. Saya ini anak buahnya gitu. Ya, dan mau cepat. Coba sekarang kamu carikan sertifikat tanah nomor 1335. Belum 10 menit nanya, udah dapat. Ya Allah. Belum lagi tuh lemarinya masih ke sana. Jalan ke sana aja 15 menit. Baru 10 menit dia nanya, udah dapat. Dulu langsung. Untung ada ilmu dari Allah apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Paham ya? Tapi setelah belajar ini saya mengerti bahwa oh suami saya bukan galak, bukan jahat. Dia bukan buat saya. Tetapi ini seorang pemimpin sedang. Setelah ngerti ilmu ini kalau suami saya nyuruh saya dalam hati bilang, ya Allah dia pemimpin sejatiku. Supaya apa? Nggak berantem, nggak sakit hati bu. Ya, tipe pragmatis, tipe yang mau damai. Ntar dulu kek. Pulang dari pasar kadang saya sebentar seto dulu. Dia nggak bisa tuh. Tipe ini nggak bisa lihat orang santai-santai nih tipe ini. Tidur siang aja, suami saya lihat saya tidur siang, matanya melotot bu. Padahal tipe ini tipe seto, leye seto. Karena tadi waktu saya di sekolah kedokteran nggak bisa marah, nggak apa gitu ya. Ini contoh-contoh. Bukan ngeluh, tapi mau kasih contoh gampang. Setelah mengerti suami saya tahu bahwa seorang pragmatis, istrinya yang damai, perlu istirahat. Sekarang nggak perlu melotot ya, malah dia suruh anak-anak sebentar, Ibu Isa baru pulang, jangan ada yang ganggu, biar istirahat. Oh, sedangnya. Berarti belajar wataknya sukses. Ngerti ya bu? Nanti mana tipe koleris? Tadi pilih sutradara apa? Kayak gitu bu. Ibu hebat, pasti jadi pemimpin. Nggak mungkin nggak jadi pemimpin. Tipe ini nggak kuat jadi anak buah. Karena hasratnya ingin mengorganize, mengatur tipe ini. Tinggal karena belajar taklim, pakai gergaji Islam, maka dia menjadi tipe yang koleris, tawadu, koleris, soleha. Karena bagus, cuman poles dikit aja supaya kelemahannya tidak sering muncul. Paham ya? Tapi kadang tipe koleris suka gemes nih sama yang pragmatis tadi. Ibu-ibu yang sutradara punya suami tadi yang penonton tuh gemes kan bu? Gemes. Ya sekarang siapa pilih artis tadi? Kayaknya banyak nih. Nah kita cek ya, artis betulan atau artis jadi-jadian. Baik sekarang tipe artis ini tipe yang bahasa psikologi kepribadiannya adalah sanguin atau sanguinis. Ada apa di otaknya tipe sanguinis? Hasratnya gembira. Ibu tadi yang pilih penonton, pilih pemain atau artis, terasa gitu bu. Ibu kadang-kadang lagi sedih pun nggak kelihatan. Coba tadi ada yang artis nggak? Mana coba lihat, saya mau lihat mukanya artis kan? Ibu rasa gitu nggak? Kalau lagi sedih nggak mau kelihatan, ya? Di rumah dimarahin suami, sampai di majelis taklim sudah bisa. Padahal mata udah sembluk kan? Ya gitu. Ini tipe ini. Tipe ini tipe hasrat gembira. Dia senang pekerjaan-pekerjaan yang spontan. Uhui katanya ya. Tidak suka terlalu pekerjaan yang detil tipe ini. Paham bu? Dia nggak bisa memang. Dan tipe ini banyak ide. Kita harus begini, kita gini. Dan tipe ini yang sangat ramah sama orang lain itu. Tipe ini tipe. Dan tipe ini tipe yang selalu gembira. Bahkan kalau ada musibah pada dia pun ceritanya jadi gembira bu. Contoh misalnya kehilangan dompet. Tipe melankolis yang penulis skenario, karena orang yang serius kehilangan dompet dia pikirin setengah mati tuh. Apalagi duitnya baru diatur. Makanya tipe melankolis kalau kehilangan dompet ngomongnya gini, mukanya sedih banget. Aku kehilangan dompet. Datang tipe sanguin, tipe artis, dia bilang gini, aku juga. Tapi ketawa, mukanya ketawa. Aku juga hilang dompet aku.
Itu tandanya yes, beli dompet baru gitu. Itu tipe sanguinis. Bisa kayak gitu tuh. Tenang aja dia senang dompet baru karena dompetnya memang udah jelek. Dan gak ada isinya. Yang melankolis, orang melankolis kan barangnya pasti berkualitas. Dompetnya aja dompet berkualitas, nggak asal-asalan tuh orang melankolis. Makanya kalau hilang sedih dia, mahal, berkualitas, susah dapatnya. Duitnya juga udah diatur. Dan dia pemikir kan. Banjir misalnya. Tipe melankolis waktu banjir sedih banget dia. Karena rumahnya berantakan kan. Rumah aku banjir. Temennya nanya, seberapa? Semata kaki. Semata kaki aja. Sedihnya minta ampun tipe melankolis. Karena dia mikir gimana ngerapiinnya. Datang tipe artis. Aku juga banjir. Ketawanya gitu ngomong. Seberapa? Segini. Tapi ceritanya ketawa. Terus kata tipe melankolis, kok kamu gak sedih? Ngapain sedih? Orang ke kecamatan semua banjir di kecamatan. Nah, tipe artis tuh gitu. Sekecamatan kan. Makanya kalau ibu ada berita banjir di TV, lihat tuh, ibu bisa bedain mana yang melankolis, mana yang sanguinis. Yang melankolis tuh pasti naik boat, yang sedih banget mukanya. Yang sanguin itu yang gembira naik boat gini-gini. Kadang Pak Lurahnya yang diwawancara TV, dia di belakang yang gini-gini. Itu sanguinis itu. Gembira. Dan dia memang seneng memberikan informasi yang ceria, yang asik. Bahkan tadi kesusahan dia pun ceritanya bisa cerita gembira. Jadi kita yang dengar, loh, kamu itu tuh sebetulnya sedih, kenapa jadi gembira sih? Gitu. Itu tipe artis tuh, ya. Makanya tipe artis ini jago sekali kalau dia bekerja di public relation, PR, marketing, jago nih. Apa kelemahannya? Kelemahannya karena mau cepat-cepat pelupa. Kadang suka lupa tuh, ya. Kunci di mana? Karena taruh tasnya main cemplung-cemplung aja, ya kan? Saya pernah bu, satu ketika di mall, sudah keluar mall, lagi nunggu nih di parkiran, ada ibu-ibu heboh cari kunci mobil, tasnya gede banget, nggak dapet. Di bawah dia giniin tasnya. Dapat tuh kunci. Terus datang satpam. Karena udah dapat kunci tuh ibu masih bingung. Satpam tanya, "Kenapa, Bu?" "Saya lupa parkir di mana," gitu. Saya langsung di sampingnya udah saya ketawa aja. Ya Allah, ini ibu artis banget sih. Ibu sanguin banget sih gitu. Ya. Ya sudah, Bu. Ya, saya anterin di mana Ibu, siapa tahu dapat parkiran di mana. Itu dia, Pak. Mobil apa yang saya bawa tadi? Nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu ingat kan ada kuncinya. Coba mana kuncinya? Oh, Ibu bawa Nissan. Oh iya ya, lupa kalau ada nama di kunci. Ya Allah. Tapi dia lucu aja. Dan dia jalan cari mobilnya, ngomong sama satpam itu seolah-olah sudah kenal 10 tahun. Saking ramanya. Pak satpam tinggal di mana? Anaknya berapa, Pak? Ya Allah, sama. Bapak sama-sama orang Jawa wah gitu. Padahal baru ketemu. Itu ciri khas watak artis. Ada yang begitu Bu tadi pilih artis? Nah, kelemahannya apa lagi tipe ini? Tadi slorde karena mau cepat. Dan punten, tipe ini suka menyapa orang sembarangan, hati-hati. Sementara suaminya tipe yang melankolis yang selalu hati-hati. Tipe ini yang nggak betah kalau ketemu orang siapapun disapa, "Hai." Suaminya di sebelah. "Maaf, Bapak tukang parkir juga." "Hai Pak." Suaminya di sebelah. Yang nggak suka istrinya menyapa sembarangan. Maka tolong ibu, itu baik menyapa, tapi kalau ada suami yang melankolis, ibu tahan dikit. Nggak usah pakai tangan gitu. Kebalikannya juga, ada suami yang begini,
istrinya nggak suka kan? Karena tipe begini paling gampang bilang sayang sama orang, walaupun nggak sayang. Hai say, jangan kaget ibu yang punya suami tipe gini, semuanya sayang. Lewat jalan tol sama petugas tol perempuan, berapa say? Wah, selamat pagi, hari cerah sekali say. Istrinya ikut melankolis. Orang melankolis kan serius, disangka beneran. Buka udah begitu tuh. Nanti pas udah berangkat, sayang, emang kenal? Kata suaminya, enggak. Makanya ibu nggak usah terlalu dibawa hati kalau suami ibu yang tipe begini. Orang nggak ada apa-apa dia, cuman emang mulutnya kadang asal bunyi. Asbun. Dan tipe ini juga ada satu kelemahannya. Walaupun itu juga kekuatan apa? Dia senang memberikan informasi, tetapi kadang lebay. Contoh, ada teman yang tipe sanguinis. Dia datang sama saya, Bu Isa, di samping sekolah temen aku, sekolah anakku itu ada orang jual bakso, enak banget. Itu bakso uratnya ya Allah, enak banget. Ngomong kayak gitu tuh, enak banget. Yang denger tuh sampai ngiler, Bu. Itu kuahnya, bawang putihnya kerasa banget, Bu Isa. Dia ngomong kayak gitu. Terus saya tanya, udah nyobain? Belum. Nah kok lu tahu enak dari mana? Kata temen gue. Ya Allah. Itu bisa kayak gitu tuh. Makanya dia kalau jadi marketing jago, jadi PR jago tuh. Misalnya dia promosikan ini misalnya nih, ya air minum ini. Baru lihat di sini, air minum ini nih, Masya Allah. Nih, Panjang Jiwo. Yang bikin orang melankolis. Yang desain ini orang melankolis pasti, karena mau rapi detail. Tapi jangan suruh orang melankolis promosiin, nggak jadi tuh. Karena baru mau ngomong aja udah keringet batu-batu, udah keringet dingin. Suruh tipe ini yang dia cuma lihat komposisinya aja, dia udah bisa ngomong. Bu, Panjang Jiwo ini Bu, itu H2O-nya, oksigennya lebih kental Bu. Jadi kalau ibu minum ini, jiwa ibu panjang. Karena panjang jiwa. Dan dia bisa cerita mungkin proses pembuatannya. Air ini Bu, setiap dibuat, ini orang bersalawat Bu. Coba bayangkan butir-butir air ini. Bisa kayak gitu dia ngomong. Padahal yang bikin orang melan, itulah namanya bagi tugas. Paham ya Bu? Ngerti ya? Alhamdulillah. Sekarang setiap orang dua. Nah supaya nggak salah keluar dari ruangan ini. Ya sekarang, nih. Ya kesimpulannya adalah, siapa yang pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya penulis skenario? Ada? Oke, itu sudah lazim. Berarti Anda yang orang bilang introvert. Atau pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton. Itu sudah lazim. Itu Anda namanya introvert. Orang yang memang kalau boleh milih kerja di dalam ruangan. Bahkan kalau kerja sendiri malah lebih cepat selesai. Betul Bu? Nggak terlalu suka keluar rumah, betul? Introvert? Oke. Sekarang, siapa yang pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis? Ada? Atau kebalikannya, artis dan sutradara? Ada? Nah, berarti ini lazim. Ini Anda yang disebut ekstrovert, atas sama atas. Artis, sutradara, artis. Jangan kebalik ya. Oke ya, ini nih. Sekarang, siapa pilihan pertamanya sutradara, tapi pilihan keduanya penulis skenario? Atau kebalikannya, pertama penulis skenario, yang keduanya sutradara. Jadi dia atas bawah tuh Bu. Itu juga lazim. Berarti ibu hasratnya mau mengatur dan sempurna. Itu lazim. Itu namanya ambivert. Separuh ekstrovert, separuh introvert. Siapa yang pilih penonton dan artis? Atau artis dan penonton? Itu juga lazim. Itu juga namanya ambivert. Separuh ekstrovert, separuh introvert. Kadang mau keluar, kadang mau di rumah doang kan gitu. Kadang pengen ketemu orang baru, kadang pengen ngerjain sesuatu yang sendiri. Itu ambivert. Sekarang, siapa yang pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya sutradara? Atau kebalikannya, sutradara atau penonton? Ada? Kalau ada yang pilih begitu, itu tidak lazim. Berarti ada satu yang ibu pilih,
ibu terpengaruh usia sekarang. Ngerti ya? Bisa jadi bukan penonton sama sutradara, penonton sama artis sebetulnya. Atau siapa yang pilihannya penulis skenario dan pilihan keduanya artis, atau kebalikannya, pilih pertama artis, pilih keduanya penulis skenario. Ada gitu yang bersilang. Ini nih, silangnya begini nih. Ini tidak lazim juga, Bu. Itu mungkin waktu ibu milih terpengaruh usia sekarang. Tapi pasangan hidup memang bersilang. Kemungkinan besar 88%. Ada salah satu ya wataknya yang bersilang. Makanya tadi orang yang rapi, orang yang pemikir dapat yang pembicara. Berantemnya hanya karena rapi nggak rapi. Atau pembicara pemikir, kata pemikir, "Mas, kalau bicara ya dipikirin dulu." Kata suaminya yang pembicara, "Ngapain dipikirin? Ngomong-ngomong aja." Berantemnya gitu kan. Atau kebalikannya, istrinya yang pembicara, suaminya pemikir. Berantemnya karena itu. Paham ya, Bu? Atau yang penonton kemungkinan besar dapat pasangannya sutradara. Bu Aisyah, bisakah saya suami istri tapi ada watak kan tadi masing-masing dua nih. Suaminya dua, istrinya dua, ya kan, Bu? Tapi saya, Bu Aisyah, ada satu watak yang sama suami saya, satunya memang yang bersilang. Itu juga bisa. Itu biasanya ditemukan sekitar 20% pasangan kayak gitu. Ya. Itu juga soulmate, iya. Soulmate di satu sisi. Misalnya istrinya koleris, melankolis, sutradara, penulis skenario. Suaminya penulis skenario, penonton. Yang mana soulmate-nya? Penonton dan sutradara. Soulmate itu belahan jiwa. Jadi terbalik, bertolak belakang. Tapi watak yang sama itu namanya watak bersahabat. Bu Isa, saya dua-duanya kebalik dua-duanya. Saya penonton dan penulis skenario, suami saya sutradara dan artis. Ada yang begitu, Bu? Jadi itu namanya pasangan introvert dan pasangannya X. Itu soulmate banget. Tipe kayak gini, Bu. Karena wataknya beda sama sekali. 3 bulan pertama menikah itu berantem terus gara-gara watak. Tapi 3 hari nggak ketemu itu kangen banget. Karena mencari soulmate-nya. Pas ketemu berantem lagi karena watak. Ngerti ya, Bu? Paham tentang ini? Bu Isa, masa sih sutradara nggak bisa damai? Bisa. Tapi tidak sedamai tipe penonton. Semua bisa damai, tapi tidak sedamai tipe penonton. Bu Isa, masa tipe artis nggak bisa sempurna? Bisa, tapi tidak sesempurna tipe melankolis, tipe penulis skenario. Bisa, masa tipe lain nggak bisa mengatur? Bisa, tapi tidak sekuat tipe koleris, yang tipe sutradara yang memang dari lahir kecilnya aja tuh tipe koleris udah ngatur ibunya bikin susu. Itulah yang bayi-bayi suka teriak, ya. Mau ibunya baru juga maaf buka baju dong, wah, udah kayak gitu. Ya, jadi dari kecil udah ngatur ibunya karena hasrat mimpin. Coba bayangin, dari kecil udah mimpin mukanya. Bu Isa, masa sih semuanya nggak bisa gembira? Bisa, tapi tidak segembira orang sanguinis. Ngerti tentang ini? Kalau di Islam ini ada di mana berita ini, Bu Isa? Ada. Perwujudannya ada di 4 Khulafaur Rasyidin. Ya, watak damai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Watak sempurna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan itu bajunya selalu rapi. Ya, kalau mengerjakan apa-apa teratur. Makanya mushaf yang atur, yang susun ya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Koleris kira-kira watak siapa? Sutradara watak siapa coba? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Dan watak artis atau sanguinis gembira watak siapa? Ali bin Abu Thalib itu orang yang spontan. Makanya waktu kecil diajak Rasulullah masuk Islam, dia ayo, nggak pakai mikir ya, spontan. Termasuk juga waktu ya Rasulullah mau dibunuh 7 pemuda kafir Quraisy, ya diatur strategi. Siapa yang nanti tidur di tempat tidur Rasulullah? Ali yang langsung angkat tangan, nggak pakai mikir. Saya. Ini dia. Dan Ali ini cerdas, suka bercanda Ali. Pernah dengar kisah Ali bercanda dengan Rasulullah? Ya,
Jadi satu ketika di satu meja gitu ya, bukan meja, seperti duduk di bawah, satu nampan, ada Rasulullah, ada Ali, ada sahabat yang lain. Rasulullah sedang menjelaskan kepada seorang sahabat, ini lagi makan kurma. Ali setiap makan kurma, bijinya dia taruh di piringnya Rasulullah SAW. Setiap makan kurma taruh bijinya. Rasulullah belum makan. Sudah makan 10, bijinya ada 10. Ali bikin pengumuman sambil bercanda. Ayo kita lihat siapa yang paling lapar. Lihat berapa biji kurma di piringnya, kata Ali. Rasulullah ada berapa? 10. Tapi Rasulullah tidak kalah cerdas. Apa dia bilang? Ayo kita lihat siapa yang lapar banget sampai makan kurma sama biji-bijinya. Jadi piringnya kosong. Kenapa? Karena di diri Rasulullah 4 watak itu ada di sini. Ada 2 manusia di muka bumi yang diperkirakan oleh para ahli yang membawa 4 watak ini semuanya. Ada 2, 1 Nabi Adam alaihissalam dan Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Bu? Tetapi kita umatnya hanya 2 saja. Umar tetap Umar, Utsman tetap Utsman, Ali tetap Ali, Abu Bakar tetap Abu Bakar. Tetapi di otak depannya di sini, di otak depannya ini, uswatul hasanahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi watak apa saja Bu, memang harus diisi otak kita dengan ya sikap, perkataan, ya dan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti saat ini Bu? Makanya Umar di otak tengahnya tetap koleris. Tapi karena Rasulullah suruh cium Hajar Aswad, dia tetap cium. Walaupun tuh Hajar Aswad dimarahin kan. Hebat tuh. Kalau bukan Nabi yang suruh cium, aku nggak mau cium kamu. Karena orang koleris, orang yang nggak mau disuruh-suruh. Tapi karena dia lihat Rasulullah, dia ikuti. Mengerti Bu? Paham tentang watak ini? Udah bisa deteksi watak sendiri? Kira-kira bisa deteksi watak suami? Kira-kira udah bisa deteksi watak anak? Perhatikan aja kebiasaannya. Atau ibu kasih tadi ya tentang namanya apa? Kuis cepat watak. Sama suami juga gitu. Abi kita cek watak Abi ya. Nih Bi, tapi Abi bayangin dulu Abi SD kelas 6 SD aja misalnya. Nih kalau waktu kelas 6 SD, tapi nggak usah cuma 3, 2, 1, nggak usah juga gitu Bu. Tadi kan saya cuman ya biar lebih keren aja. Abi pilih mana Bi? Ada 4 nih, pilih 2 Bi. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa? Ibu udah bisa deteksi. Ya, paham ya? Nah, mudah-mudahan ibu juga bisa mendeteksi watak mertua, watak ipar. Supaya ngerti, oh pantesan ibu mertua saya yang koleris. Ibu kebayang gak kalau mertuanya koleris? Kebayang? Kayak apa? Akan lebih banyak ngatur. Sementara ibu sebagai mantan perempuan yang watak damai. Cocok tuh Bu. Iya Bu, terserah ibu, iya. Yang bahaya hati-hati, ibu mertua koleris, anak mantu perempuan koleris. Apa yang terjadi kira-kira? Sutradara ketemu sutradara. Harus ada satu sutradara yang mengalah. Makanya lihat umur. Lihat umur dan lihat siapa ibu mertua itu. Ibunya suami yang harus dihormati. Walaupun si anak mantunya sutradara yang juga ingin ngatur. Paham tentang ini ya? Alhamdulillah. Maka versi terbaik diri kita adalah kenali watak bawaan yang ada di otak kita nih. Kenali. Dan pelajari ad-dinul Islam. Sehingga nanti tahu bahwa oh ya, pantesan saya tipe yang lebih suka ya hadis-hadis, mengutamakan hadis-hadis yang bersosialisasi sama orang lain. Karena ibu tipe sanguinis, karena ibu tipe plekmatis. Oh, saya kok lebih mengutamakan hadis-hadis tentang kebersihan, kerapian. Bukan yang lain nggak bisa, mengutamakan. Karena ternyata ibu tipe apa yang rapi apa? Tipe apa? Yang rapi tipe apa Bu? Melan. Maka ibu mengutamakan hadis-hadis tentang kebersihan, kerapian, ketepatan waktu. Orang koleris mengutamakan hadis-hadis apa? Etos kerja. Orang koleris tuh nggak ada hari libur Bu. Libur aja Yang tipe sutradara itu libur aja kerja. Tapi tipe damai Bu,
Kalau baru di awal bulan Desember terima kalender untuk tahun depan, akan dicari berapa tanggal merah. Tuh, tipe damai. Karena memang kita damai, kepengen dan tipe damai yang namanya istirahat betulan. Jangan marah juga kalau punya suami, kata suami, udahlah ngapain hari libur gini bunda, suruh rapiin gudang. Suami yang plekmatis, penonton, dia nggak mau tuh. Udahlah, kita leye-leye aja tiduran sini di sampingnya Abi sini gitu. Kata si istri yang sutradara, ini nggak ada waktunya lagi Abi, hari ini harus kita rapiin gudang. Astagfirullahaladzim, akhirnya berantem. Maka kalau kayak gitu, kalau ibu masih gemes juga mau rapiin gudang walaupun hari libur, ya sudah, karena suaminya plekmatis, nggak usah dipaksa suami, udah biarin aja, ibu aja yang ngurus, nggak apa-apa, ya, nggak usah juga cemburu sambil ngerapin gudang, dia enak tidur. Aku, lah, siapa yang nyuruh ibu rapin gudang? Ngerti tentang ini? Oke? Mudah-mudahan kita semua menjadi versi terbaik, mengerti apa yang Allah berikan dan terus taklim, karena perlu di otak sini ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.